suami kita dan istri kita itu adalah separuh ketakwaan kita. Terutama kepada istri ketika melihat suaminya bukan hanya separuh ketakwaan, tetapi merupakan bagian dari pintu terbesar untuk mendapatkan surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat, kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para santriwati yang semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan hati kita dan kita diberikan oleh Allah kesehatan pada jiwa kita. Kita tentunya khawatir bahwasanya salah satu dampak dan konsekuensi ketika kita berada pada zaman fitnah, maka sesungguhnya zaman fitnah itu menampilkan kepada kita para pelakon manusia yang mereka mengalami stres dan depresi tanpa terasa. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Kata Rasulullah di dalam sabdanya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai pada waktu hari kiamat itu. Sebelum itu terjadi, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami frustasi. Sampai ketika dia melewati kuburan temannya dan sahabatnya, dia berkata, cobalah saya mati dan menggantikan posisi dia di dalam kuburan itu. Inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Bukan hanya kita memohon kepadanya supaya kita diberikan ilmu, kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kelapangan hati kita, tidak tersentuh dengan depresi, tidak tersentuh dengan frustasi. Kalaupun sedih, wajar, manusia itu tidak ada yang tidak sedih, tapi kesedihannya tidak menguasai dan mendominasi hatinya. Kalaupun kecewa, pasti tidak ada manusia yang tidak pernah kecewa, tetapi kekecewaannya tidak pernah menguasai pikirannya. Kalaupun kita ketakutan, wajar. Manusia semakin tua terkadang semakin takut ketika mendekati garis ajal. Tapi ketakutan itu tidak menghilangkan keyakinan dia bahwasanya dia punya Rabb yang Maha Penyayang. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Kita supaya diberikan oleh Allah afiat. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kelapangan hati, kesehatan pikiran. Dan semoga setiap ilmu, setiap nasihat yang kita peroleh dan kita dapatkan membuat hati dan jiwa kita bergerak dalam satu gerakan dinamis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya frustasi dan depresi itu ketika kita stagnan, kita berhenti, kita melamun, lalu memikirkan apa yang menjadi masa lalu dan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya di dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk berhenti dan stuck pada satu proses. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Insyirah, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai, bergegaslah kamu kepada amal yang lain, supaya tidak ada ruang bagi setan memporak-porandakan hati dan pikiran kita. Doakan anak-anak kita juga. Mendoakan anak kita tidak hanya mendoakan mereka ahli ibadah, tapi kita juga mendoakan anak kita supaya hati anak kita lapang hatinya, lapang jiwanya, sehat pikirannya, supaya mereka mampu memiliki mentalitas yang kuat, hati yang sehat untuk menanggapi semua problematika dalam kehidupan. Dan sesungguhnya saya menyampaikan kepada ibu dan para ummahat, tidak ada pemilik doa yang paling mustajab untuk anak ibu kecuali adalah ibu. Mengalahkan doanya kiai, mengalahkan doanya ustadz, mengalahkan doanya habib. Karena sesungguhnya doanya seorang ibu kepada anak merupakan doa yang paling mustajab di atas muka bumi kepada kehidupan seorang anak. Perbanyaklah kita mendoakan, dan salah satu prioritas kita dalam mendoakan adalah kelapangan hatinya supaya tidak menghadapi depresi dan frustasi. Hari ini Ibu, kalau kita melihat data dan riset dari Kementerian Kesehatan, setiap harinya tidak kurang 5 orang itu mati bunuh diri. Dan bukan hanya dilakukan mereka yang di atas 30 dan 40 tahun, tapi banyak yang mati bunuh diri dilakukan di bawah 30 tahun. Angka penderita gangguan jiwa hari ini sudah mencapai 19 sampai 23 juta. Itu yang terdata. Dan ini menjadi perhatian kita. Mental health itu sekarang harus menjadi perhatian bagi seorang mukmin ketika menyadari
Kita sekarang hidup pada zaman fitnah dengan konsekuensi beratnya depresi dan frustasi yang banyak dilanda oleh kaum muslimin. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita peroleh dan kita dapatkan. Tentunya syukur ini kita berikan hanya kepada Rabb yang memberikan segala nikmatnya pada kehidupan kita. Kadang-kadang nikmat itu kalau sudah terlalu sering kita dapatkan dan terlalu mudah kita peroleh, menjadikan seseorang itu kurang sensitif terhadap setiap nikmat yang datang. Lalu memikirkan bahwasanya nikmat itu hanya pada barang yang belum dia dapatkan. Lalu setiap waktu dia berpikir pada nikmat, kapan nikmat itu akan datang kepadanya, tetapi melupakan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Mari kita merenungkan perkataan dari Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah itu perkataannya bagus sekali. Beliau mengatakan, kalau kita melihat matahari, karena kita mudah mendapatkan matahari setiap pagi tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, tanpa kita memikirkan bagaimana matahari di esok hari, maka setiap matahari muncul di setiap pagi, memberikan kehangatan untuk kita, memberikan penerangan untuk kehidupan kita. Kita jarang sekali bersyukur atas nikmat mentari matahari yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Padahal nikmatnya itu besar. Karena terlalu gampang mendapatkan kenikmatan itu tanpa diminta. Maka itulah yang menjadikan beliau mengatakan sensitivitas kita terhadap nikmat itu hilang kalau terlalu gampang mendapatkan sebuah kenikmatan. Lalu akhirnya mendorong kita sebagai manusia, nikmat itu hanya pada perkara yang belum kita peroleh. Ada seorang ibu punya anak perempuan, umurnya 25 tahun, belum menikah. Maka yang dipikir, kapan nikmatnya saya mendapatkan putri saya menikah. Tapi lupa nikmat yang sudah Allah berikan pada kehidupannya selama ini. Dari kenikmatan keluarga, kenikmatan anak yang sehat sampai dewasa, itu lupa. Karena perhatiannya hanya pada apa yang belum dia miliki. Ada bapak-bapak sudah mendapatkan apa yang dia mau, tetapi tiba-tiba dia ingin untuk mendapatkan dan mendirikan perusahaan. Akhirnya dia berusaha untuk mendirikan perusahaan. Maka pikirannya selalu terbang kepada perusahaan itu, tetapi dia lupa nikmat yang sudah dia dapatkan selama ini sebelum dia mendirikan perusahaan. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Syukur itu terkadang simpel. Syukur itu adalah menghadirkan kebahagiaan pada apa yang sudah kita dapatkan. Karena apa yang sudah kita dapatkan kadang-kadang rasa kita bahagianya itu hilang seiring ketika itu sudah kita miliki. Banyak di antara kita kalau melihat jilbab, kita pingin banget jilbab itu menjadi milik kita. Tapi ketika jilbab itu sudah kita beli, sudah ada di lemari kita, kesyukuran pada jilbab itu menjadi hilang. Makanya itulah yang menjadikan Imam Ibn Qayyim itu menyederhanakan konsep bersyukur. Syukur itu terkadang simpel. Hadirkan kembali rasa bahagia pada apa yang kamu sudah miliki. Maka apa yang belum kamu miliki akan Allah hadirkan untuk kita. Semoga Allah memberikan konsep kita untuk selalu bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kita.
Karena syukur itu memberikan kepada kita kelapangan, syukur itu memberikan kepada kita keberkahan, syukur itu memberikan kepada kita sukacita di dalam kehidupan, dan tidak akan bisa kita dapatkan itu kecuali kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Ingatlah kepada kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ngelihat semut saja sudah bersyukur kepada Allah. Ketika semut itu minggir dari injakan pasukan Nabi Sulaiman, maka kita tentunya harus syukur, dan syukur itu tidak perlu syarat yang bermacam-macam. Kita pada kesempatan hari ini, saya diberikan amanah oleh panitia kajian ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman untuk menyampaikan materi tentang mengetuk pintu hati suami. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perlu menegaskan dulu sebuah border atau sebuah batasan, bahwasanya nanti apabila saya sudah menyampaikan materi ini tidak mewakili jeritan hati para suami. Ini harus dipahami dulu. Nanti jangan sampai ada orang sambil dengerin, tapi sambil dia jengkel, nulis di coretan bukunya. Ini Ustadz pasti dapat sponsor dari para laki-laki. Saya tidak mewakili para suami, karena para suami itu jarang curhat sama saya, Ibu. Menunjukkan banyak laki-laki yang sabar. Kalau masalah keluarga itu yang selalu curhat itu perempuan, Bu. Saya juga bingung kenapa. Tapi itu menunjukkan kepada saya, menunjukkan kepada kita semuanya, bahwasanya materi yang nanti saya sampaikan ini merupakan materi yang saya bedah, saya ambil dari kitab-kitab yang nanti saya akan sampaikan kitab-kitab itu, supaya Ibu betul-betul berprasangka yang positif. Tidak ada setiap kalimat yang nanti disampaikan tidak ada maksud untuk mengucilkan dan tidak ada maksud untuk menyudutkan kaum wanita di dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya nanti satu waktu kalau ibu-ibu berkenan, nanti kapan-kapan lah majelis Rabu ini mungkin sama bapak-bapaknya. Nanti kita akan membahas kepada para bapak-bapak cara mengetuk pintu hati istri supaya imbang. Supaya setiap orang memiliki alasan untuk sharing kepada suaminya atau kepada istrinya. Dan tentunya semoga materi ini tidak dipergunakan secara sepihak oleh orang yang ingin mengambil orang yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Karena biasanya yang menjadikan barokahnya ilmu itu hilang. Yang menjadikan barokahnya ilmu hilang itu apa? Dijadikan ilmu hanya menjadi keuntungan sepihak. Ketika ilmu itu menguntungkan dirinya, dia akan sampaikan ilmu itu kepada yang membutuhkan. Tapi ketika ilmu itu tidak memihak dirinya, maka dia akan berusaha supaya link kajian itu tidak nyampe kepadanya. Nah itu, semoga itu tidak terjadi kepada para ummahat insyaallah. Maka tentunya sebelum kita membahas materi itu, saya juga menyampaikan terlebih dahulu. Bagaimanapun keluarga kita tentunya paham bahwasanya keharmonisan keluarga itu merupakan salah satu di antara kebahagiaan besar pada kehidupan kita selaku manusia. Bahagia yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah itu ketika kita mampu memiliki satu keluarga lepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh keluarga kita. Keluarga ini betul-betul memberikan ketenangan pada kehidupan kita, dan itu merupakan sebuah kesyukuran yang besar. Marilah kita mencoba untuk menyelami sedikit ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, yaitu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mari saya mengingatkan kembali tentang ayat ini. Allah itu menyebutkan kata qurrata a'yun pada surat Al-Furqan 74. Sebelum Allah menyebutkan kata dzurriyyatina, Allah menyebutkan kata azwajina. Arti azwajina itu apa, Ibu? Azwajina itu artinya apa? Pasangan. Dzurriyyatina artinya itu apa? Keturunan. Kenapa Allah sebutkan kata azwajina terlebih dahulu sebelum Allah menyebutkan kata azwajina dulu sebelum menyebutkan kata dzurriyyatina? Karena sesungguhnya di situ kita menjumpai dan kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Kita tidak akan mungkin mendapatkan anak
Anak itu kita harapkan menjadi qurrata ayun sampai kita mampu menjadi pasangan yang saling qurrata ayun pada kehidupan keluarga yang kita bina. Jangan mengharapkan anak kita akan qurrata ayun, menenangkan kita, meneduhkan kita. Kalau setiap hari dan setiap waktu memori sang anak itu selalu melihat bagaimana orang tuanya bertengkar. Dia tidak menjumpai bagaimana orang tuanya saling menjadi qurrata ayun di antara mereka. Sulit rasanya kita akan mendapatkan anak kita qurrata ayun kalau kita selaku pasangan suami istri itu tidak qurrata ayun. Makanya maaf, kalau tiba-tiba ibu pengen marah kepada sang suami atas satu perkara yang mungkin menurut ibu nggak terlalu penting, tapi dipenting-pentingkan, maka pikirkan akibatnya, bahwasanya ketidak qurrata ayunnya saya kepada suami saya itu berakibat kepada keturunan-keturunan kita. Makanya maaf ya, anak yang lahir dari keluarga yang harmonis itu lebih mampu, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kematangan sikapnya dan jiwanya daripada anak yang lahir dari keluarga broken home. Dan kita juga menjumpai dan kita mendapati, kata para ulama, tidak ada pahlawan Islam yang ibu mampu sebutkan siapapun itu namanya, kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang qurrata ayun. Dan itu yang menjadikan kita semakin paham betapa pentingnya materi tentang keluarga, karena sesungguhnya materi tentang keluarga itu merupakan sebuah materi besar, membicarakan tentang sebuah arti kualitas kebahagiaan, membicarakan tentang kualitas anak-anak kita, membicarakan tentang kualitas kita di dalam peradaban. Itu dimulai ketika kita mendapati keluarga kita betul-betul keluarga yang harmonis sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang kita harus paham. Makanya materi tentang bagaimana hidup berkeluarga itu menjadi perkara penting. Ya, karena banyak orang yang ketika mereka menikah, mereka tidak paham bagaimana pernikahan itu, mereka tidak mengerti bagaimana psikologi seorang suami, tidak mengerti bagaimana psikologi seorang istri, dan akhirnya satu ibadah tanpa ilmu selalu madaratnya lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan ataupun yang diperoleh. Ini yang kita harus pahami dalam muqaddimah. Maka sebelum kita membicarakan secara khusus bagaimana kita membicarakan tentang nasihat yang disampaikan oleh para ulama untuk bagaimana kita mengetuk pintu hati suami kita supaya mereka mampu untuk menerima setiap kebaikan yang kita sampaikan, setiap nasihat yang kita ucapkan kepada mereka, karena ini merupakan materi yang sangat panjang. Saya agak pesimis materi ini nanti akan selesai dalam satu waktu. Karena sesungguhnya sebelum kita membahas itu, kita akan membahas dulu muqaddimahnya dulu. Kita akan membahas beberapa prolog yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana sebelum kita membahas secara spesifik, mengingatkan suami kita tentang apa yang kita harapkan dari suami kita. Sebelum kita membahas itu, ada muqaddimah, ada prolog yang harus kita pahami dari penjelasan dan uraian para ulama sebelum nanti kita membahas secara spesifik nasihat itu disampaikan. Dan muqaddimah ini penting. Kenapa muqaddimah ini penting? Apapun itu sangat tergantung pada muqaddimahnya dan prolognya. Kita masak kambing tergantung bagaimana kita semenjak pertama ketika memasak itu jangan sampai salah. Salah kita memasak kambing dari awal berakibat bau kambing itu ketika sudah dikonsumsi. Semua itu tergantung prolognya. Maka sama ketika kita membahas tentang materi ini, kita bahas dulu apa prolog-prolog yang disampaikan oleh ulama kepada para ibu, kepada para laki-laki di dalam masalah kehidupan rumah tangga, kepada saya sebagai seorang suami, kepada istri saya ibu, sebagai istri saya tercinta, itu ada muqaddimahnya, ada prolognya, dan prolog ini ada beberapa item. Kita belajar dulu muqaddimahnya dan prolognya. Maka muqaddimahnya itu setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama para ulama itu mengatakan kepada kita bahwasanya kehidupan berumah tangga itu merupakan sebuah kehidupan yang besar. Karena sesungguhnya ketakwaan seorang manusia itu terletak separuhnya pada kehidupan mereka berumah tangga. Makanya Rasulullah SAW di dalam satu riwayat dari Anas bin Malik mengatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmalal iman. Falyattaqillaha fi nisfil baqi."
Kalau seorang yang beriman itu telah menikah, maka dia telah menyempurnakan agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa pada separuh yang lainnya. Separuhnya itu ada di mana? Separuhnya itu pada laki-laki yang menikahi kita, dan separuhnya itu pada perempuan yang kita nikahi dan kita halalkan. Itulah separuh ketakwaan. Separuh ketakwaan itu pada suami kita dan separuh ketakwaan pada istri kita. Kalau ibu menjumpai ada seorang akhwat begitu solihah, hafalannya itu banyak, sholat sunnahnya juga banyak, tapi belum menikah, itu masih separuh. Ibu kalau sudah menikah, ibu sudah sempurna satu. Tidak usah sombong juga nanti di depan mereka. Masih separuh mbak, kalau saya satu. Tapi setidaknya adalah bahwasannya itu menunjukkan kepada kita bahwasannya memang pernikahan itu separuhnya ketakwaan. Disitulah kita akan belajar tentang arti kesabaran luar biasa. Di situ kita akan belajar melapangkan hati kita dengan luar biasa. Di situ kita akan belajar untuk memberikan udzur dan alasan terbaik yang luar biasa. Yang biasanya tidak pernah pengorbanan kita sebagaimana sebesar pengorbanan yang kita berikan setelah pernikahan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, falyattaqillah fi nisfil baqi. Bertakwalah kamu kepada Allah pada separuhnya, pada suami dan pada istri yang kamu nikahi. Jadi menunjukkan kepada kita, kalau kita melihat istri kita, itu jalan ketakwaan, dan jalan ketakwaan bukan seperempat, bukan sepertiga, setengahnya jalan ketakwaan itu pada istri kita. Kalau kita melihat suami kita, maka sesungguhnya perhatikan suami kita, apapun suami kita, bagaimanapun kondisi rambutnya, bagaimana warna kulitnya, maka separuh ketakwaannya itu ada di situ. Dan separuh ketakwaan ibu terletak bagaimana ibu bermuamalah dengan sang suami dan bagaimana kita berbuat baik kepada suami, dan itulah arti sebuah ketakwaan pada kehidupan seorang wanita ketika mereka sudah menikah. Makanya maaf, mari kita mencoba mengaktualisasi hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada seseorang wanita, pernah ditanyakan kepada para ulama, ada seorang wanita begitu baik di dalam ibadahnya, begitu taat di dalam sunnahnya, tapi ternyata berantakan bagaimana dia bermuamalah kepada sang suami, maka rusaknya muamalah dia dengan suami dikhawatirkan bisa merusak kehidupan sunnah yang dia kerjakan. Sebagaimana pula sebaik-baiknya laki-laki ketika mereka melakukan sesuatu yang sifatnya itu tidak baik kepada istrinya, itu juga merusak separuh dari ketakwaan dia. Karena kita sekali lagi perlu untuk mereposisi kembali. Suami kita dan istri kita itu adalah separuh ketakwaan kita. Terutama kepada istri ketika melihat suaminya bukan hanya separuh ketakwaan, tetapi merupakan bagian dari pintu terbesar untuk mendapatkan surganya Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah Rasulullah mengatakan falyattaqillah fin nisfil baqi, itu kan artinya besar. Tapi bagi siapapun yang ngerti bagaimana kewajiban dia kepada sang suami, maka sesungguhnya tidak ada jalan yang paling gampang kecuali melalui suami. Jadi mohon maaf, kalau ada seorang wanita belum mendapatkan seorang laki-laki yang menjadi suaminya, perjalanannya ke surga itu berat. Sungguh, wallahi itu berat. Bukan berarti tidak mungkin. Mungkin, karena sesungguhnya setiap orang bisa memasuki surga. Tapi untuk mendapatkan surga itu tidak segampang ketika seorang perempuan mendapatkan seorang laki-laki ketika telah menghalalkan dirinya dan telah menjadi bagian dari suaminya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya ya, salah satu kesyukuran yang kita harus berikan itu adalah bagaimanapun kondisi suami kita, bagaimanapun itu merupakan jalan surga, dan bagaimanapun pula itu merupakan separuh dari ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita itu berdasarkan apa yang ada di hati suami kita. Itulah SOP yang telah ditetapkan oleh Allah, setuju tidak setuju, ridho tidak ridho. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Setelah kita mengetahui poin yang pertama bahwasanya separuhnya ketakwaan itu terletak bagaimana seorang wanita ketika melihat suaminya dan suami itu merupakan jalan ketakwaan dia sebagaimana itu merupakan perjalanan dia menuju kepada surganya Allah, dan perempuan yang menikah lebih mudah meraih surga Allah daripada perempuan yang belum menikah, tanpa menafikan setiap amal yang dikerjakan masing-masing wanita
terlepas dari identitasnya belum menikah dan sudah menikah. Maka yang kedua dikatakan oleh para ulama, fungsinya seorang suami pada kehidupan seorang wanita, fungsinya seorang suami itu yang paling primer apa? Ini harus kita paham. Jadi kedudukan seorang suami kalau dia sudah menikah seorang wanita itu posisinya untuk apa? Fungsi yang paling primer. Banyak perempuan, banyak wanita yang kurang memahami dan kurang mengerti. Apa tugas primernya seorang laki-laki dalam kehidupan seorang wanita? Maka para ulama itu menjelaskan, nanti dicek di semua kitab. Tugasnya utama seorang laki-laki dalam kehidupan seorang wanita itu adalah bagaimana dia menjadi hijab. Dia menjadi sutroh bagi kehidupan seorang wanita dari api neraka. Sejelek apapun kondisinya. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap perempuan kalau dia mendapatkan seorang suami, maka tidak ada hisab yang akan ditujukan kepadanya kecuali hisab itu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada suaminya. Untuk menjelaskan kepada kita tentang fungsi suami itu sutroh, Bu, bagi kehidupan seorang wanita. Jadi sutrohnya ibu itu ya suami. Dan itu menunjukkan kedudukan besar. Tahu sutroh? Sutroh itu pembatas, Bu. Pembatas, sutroh, hijab. Kayak di belakang ini sutroh namanya. Maka suami itu sutroh. Jadi kalaupun ada suami yang mereka melakukan sebuah dosa, mereka sebuah kemaksiatan, para ulama mengatakan dosa dan kemaksiatan seorang suami itu antara dirinya dengan Allah. Seorang wanita tidak akan dihisab dengan dosa yang dilakukan oleh sang suami. Kalaupun dia memberi nasihat, nasihat itu merupakan bagian dari kebaikan istri, tapi tidak menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan nasihat itu. Makanya akhirnya seorang perempuan itu ketika mendapatkan seorang suami, sutrah dari perkara neraka itu sudah ditutup sama suaminya dulu. Makanya apapun yang ibu lakukan, pertama kali yang ditanya bukan ibu, pasti suaminya. Maaf ya, ibu hari ini sholat subuh. Misalkan ibu sholat subuh jam 6 setelah syuruk datang. Ibu baru sholat subuh. Maka yang ditanya bukan ibu pertama kali. Bukan berarti habis ini kita santai gitu, enggak. Jangan kemudian ini menjadi rencana balas dendam sama suami. Biarlah saya enggak ibadah. Tapi kita kembali sama contoh. Kalaupun kita mendapati dan kita menjumpai ada seorang suami mendapati istrinya, ada istrinya dia sholat setelah sholat syuruk, maka yang ditanya pertama kali bukan ibu, yang ditanya pertama kali adalah sang suami. Walaupun ibu juga akan ditanya, tapi yang pertama kali hisab itu ditujukan kepada pemimpinnya. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu menjadi bertanggung jawab kepada setiap orang yang dipimpin. Dan dia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap siapapun yang dipimpin olehnya. Dan itu berat. Makanya menjadi suami dalam kehidupan syariat itu tidak gampang. Menjadi seorang suami dalam kehidupan iman itu tidak mudah. Karena dia itu memikirkan urusan akhirat. Makanya akhirnya tidak main-main. Ada yang namanya gelarnya itu dayus. Dayus itu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Apa itu dayus? Kan sudah sering dengar. Alladhi yukirul khabis fi ahlihi. Dayus itu adalah laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Kenapa kok laki-laki, Ustadz? Kenapa tidak ada perempuan yang dayus? Karena memang kewajiban untuk mengontrol keluarga supaya keluarga ini berada pada track kebaikan. Itu adalah seorang suami. Dan itu tidak dibebankan oleh Allah kepada istri kecuali istri yang membantu sebagai partner kehidupan seorang suami. Tapi fungsinya seorang suami itu sutroh. Terlepas keburukan dan kekurangan yang dia miliki. Kalau ada suami itu tetap sutroh. Maaf, ibu dapat suaminya itu tidak romantis sama sekali. Ya, kalau makan sendiri. Kalau beli martabak, satu martabak dihabiskan sendiri. Itu kebangetan laki-laki semacam itu. Martabak Senayan lagi yang dipakai. Kalaupun ada laki-laki semacam itu, ibu dapat. Maka sesungguhnya ibu, kalaupun dapat suami kayak gitu, tetap dia pun akan tetap menjadi sutroh bagi kehidupan seorang istri. Sekecewa apapun seorang wanita mendapatkan suami semacam itu. Dan itulah beratnya. Tapi ibu harus paham, supaya ibu memiliki alasan kenapa kita diperintahkan berbuat baik.
Saya ambilkan contoh. Di antara ibu ada yang hari ini puasa. Kalau ibu tadi puasa, sahurnya kan beda-beda. Ada yang sahurnya mungkin pakai rendang, ada yang sahurnya pakai dadar, ada yang sahurnya pakai madu. Apapun sahur yang ibu konsumsi pagi hari tadi, maaf ya, yang ditanya pertama kali oleh Allah tentang apa yang ibu makan hari ini, pagi ini, yang Allah tanya itu bukan istri dulu, tapi suaminya. Suami akan ditanya, Umar Mita, iya, 2 Dzulhijjah, istrimu makan apa? Pagi makan apa ya tadi ya? Makan rendang. Yang ditanya pertama kali sang suami. Ibu pakai pakaian apa? Yang ditanya pertama kali adalah seorang suami. Bahkan ibu datang ke sini memakai mobil. Mobil itu yang membelikan sang suami. Ataupun ibu yang membelikan sendiri. Tapi setelah pernikahan. Maka tidaklah mobil itu berjalan. Bensinnya kemana? Habis kemana? Kecuali yang ditanya siapa? Suami. Karena apa? Fungsinya suami itu sutroh. Lepas apapun kekurangan dan kewajiban dia. Maka itu merupakan sutroh dalam kehidupan mereka. Makanya ini perlu disampaikan oleh para ulama kepada kita. Supaya setiap wanita itu mulai memahami, menguraikan. Bagaimana ketika dia memahami kenapa kok saya diperintahkan taat kepada suami. Tetapi kita tidak mendapatkan alasannya. Banyak orang menerangkan, kamu wajib taat kepada suami. Tapi tidak diterangkan why-nya. Kenapa kita harus taat kepada suami? Karena pengorbanan yang dia berikan kepada seorang suami, itu bukan hanya masalah kerja. Dia kerja, Bu, dia mencari nafkah. Banyak suami yang saya kenal, mereka tidak nyaman di satu pekerjaan kantornya. Lalu cerita, ada yang meneteskan air mata, demi Allah. Lalu ketika saya memberikan saran, ya sudah Pak, keluar aja kantor. Gimana istri saya dan anak-anak saya, Ustaz? Bukan hanya itu, tapi yang paling besar itu adalah bagaimana dia bertanggung jawab kepada Allah ketika dia sudah menghalalkan, ketika dia sudah mendapatkan kehalalan untuk menikmati keluarganya, baik dia mendapatkan pada istrinya, pada anak-anaknya, maka dia yang bertanggung jawab dan itu sutroh. Dan itu berat, tidak gampang. Dan itu merupakan sebuah kepastian yang sejatinya sudah diterangkan para ulama terdahulu. Makanya maaf, dari perkataan poin yang kedua, kita tidak bisa membenarkan kalau ada orang yang mengatakan begini. Maaf, ini pro dan kontra, silahkan. Nanti kalau ada tanya jawab, mau kontra, silahkan kontra. Makanya ada tulisan yang kurang, menurut saya kurang tepat. Mengatakan semacam ini. Yo kalau taat sama suami itu lihat-lihat dulu suaminya. Ini yang ketawa-ketawa ini jangan-jangan yang nulis ini. Atau setidaknya nge-share. Banyak orang yang mengatakan dan menuliskan kalimat itu. Sekarang mari kita coba letakkan kalimat ini dari perspektif ilmu. Supaya lepas dari berbagai macam kepentingan. Benarkah kalimat itu secara perspektif ilmu? Maaf ya, saya tidak membela diri. Nah, saya akan menyampaikan dari perspektif ilmu. Para ulama itu menerangkan bahwasanya pada kalimat itu ada yang kurang benar. Kenapa? Kalaulah kalimat itu dibenarkan, Asiyah binti Muzahim tidak akan menjadi penduduk surga. Karena pemimpinnya saja penduduk neraka selama-lamanya, yaitu adalah Fir'aun. Dan sesungguhnya sebagai seorang muslimah, kita tidak perlu menjadi buruk hanya karena orang lain buruk. Dan kita tidak perlu menjadi baik hanya karena orang lain baik. Tapi kita betul-betul itu menjadi seorang istri. Bagaimana kita tetap membuat yang terbaik karena kita tahu ibadah itu bukan dilakukan karena dilandasi cinta semata. Tapi ibadah pernikahan itu dilandasi karena satu keinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maaf ya, saya bukan membela suami yang berantakan kewajibannya. Enggak. Tapi meletakkan arti yang kedua yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua itu apa? Sesungguhnya fungsinya seorang suami itu sutroh bagi kehidupan seorang wanita. Jadi apa yang ibu pernah beli, apa yang ibu pernah belanjakan, apa yang ibu pernah pakai, apa yang pernah ibu lakukan, itu semuanya pertama kali ditanyakan dulu kepada sang suami sebelum Allah menanyakan dan menghisap seorang wanita. Ya. Tapi maaf ya, nanti kalimat ini jangan diambil secara sepihak. Ya. Kok kamu beli-beli sih, Ma? Iya, kan yang ditanya kamu bukan saya.
Kalau ada istri kayak gini diruqyah dengan doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita ngomong tentang masalah nasihat, ya, masalah nasihat, maka sesungguhnya kita harus paham kalau kita berbicara tentang nasihat, baik suami kepada istri atau suami atau istri kepada sang suami. Maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang nasihat ada dua hal besar. Kalau kita membicarakan tentang nasihat, ada yang kita mampu kendalikan, ada yang tidak kita kendalikan. Salah satu di antara solusi supaya manusia itu mampu merasakan kebahagiaan pada kehidupan itu apa? Dia itu harus tahu apa yang dia bisa kendalikan, apa yang tidak bisa dia kendalikan. Ini yang menjadi perhatian kita. Contoh, saya seorang ustadz, guru. Apa yang mampu saya kendalikan? Yang mampu saya kendalikan adalah saya menyampaikan, saya mencoba berikhtiar, menjaga niat saya. Setiap kalimat ini saya niatkan karena Allah. Lalu menjaga yang terbaik. Bagaimana pemilihannya, setiap kalimat, setiap kata, setiap dalil. Dan kalau untuk yang online saya persiapkan bagaimana audio yang terbaik, lighting yang terbaik, visual yang terbaik. Itu mampu saya lakukan. Apa yang tidak mampu saya lakukan? Mengontrol setiap perasaan orang dan responnya manusia kepada saya. Saya nggak bisa ngontrol. Kalau saya memaksakan diri mengintervensi apa yang tidak bisa saya kontrol, apa yang terjadi? Saya menjadi guru yang paling stres di daerah Bekasi. Ustadz, kenapa Anda ngajar? Stres. Karena orang nggak suka sama saya. Kenapa? Karena kita mengintervensi apa yang tidak mampu kita kendalikan. Kapan kita menjadi guru dan menjadi ustadz itu lapang? Pertama, memaksimalkan ikhtiar. Yang kedua, ya sudah, apa yang tidak bisa saya kendalikan ya saya tidak bisa kendalikan. Ada orang tidak suka sama saya, mau di mana? Mau saya menjelaskan 1000 kata pun kalau dia tidak suka juga tidak akan suka. Yang senang dengan saya tidak membutuhkan itu, yang tidak suka dengan saya ya tetap akan membenci kalau dia memang sudah tidak suka. Makanya kenapa di dalam dakwah itu butuh keikhlasan. Lalu kita tarik pada urusan nasihat kepada suami istri. Yang ketiga, poin yang ketiga, para ulama itu menerangkan apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan ketika memberi nasihat. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin memberikan nasihat, satu, yang bisa kamu kendalikan itu caramu. Ikhtiarmu bagaimana? Caramu bagaimana? Karena terkadang sebuah nasihat tidak nyampe kepada seseorang disebabkan ikhtiarnya itu salah. Caranya salah, waktunya salah. Yang akhirnya menyebabkan nasihat itu menembus tembok yang sangat keras dan tidak menghasilkan sebuah hasil. Kenapa? Caranya salah. Makanya yang kita bisa kendalikan itu caranya. Adapun bagaimana prosesnya, kita tidak pernah tahu kapan kita memberi nasihat itu akan direspon. Itu bukan urusan kita dan tidak bisa kita kendalikan. Dan maaf ya Ibu, ada perkataan Syekh Utsaimin yang menerangkan kepada kita, siapapun suamimu, milik hatinya itu miliknya Allah. Dan siapapun istrimu, maka sesungguhnya hatinya itu milik Allah. Dan kita tidak bisa untuk menguasai hati orang yang kita cintai. Kita bisa memberikan cinta dan mengekspresikan cinta kita kepada beliau, tapi kita tidak bisa mengendalikan hatinya untuk kita. Kenapa? Pemilik hati itu sekali lagi miliknya Allah. Makanya kalau kita memberi nasihat, yang kita harus ingat adalah nasihat itu yang mampu kita kendalikan caranya. Yang tidak mampu kita kendalikan itu hasilnya. Hasilnya miliknya Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan kepada kita hasil. Kalau kita sudah ingin memberikan nasihat kepada sang suami. Tapi saya tekankan, yang nomor 3 ini berkaitan pada poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita memberikan nasihat, ingat ya, fungsinya seorang suami itu sutroh. Kalaupun dia tidak merespon nasihatmu, walaupun ini merupakan ujian yang lumayan berat, kalaupun kamu sudah memberikan nasihat kepada suamimu, kok dia tidak merespon apa yang kamu nasihatkan kepadanya, kita harus ingat. Dia ada menjadi suami saya sudah bisa menjadi sutroh, itu pun merupakan batasan minim yang seharusnya sudah kita harus syukuri. Maka itu yang menjadikan kita paham. Dan kita juga harus mengerti menasihati suami istri itu kata para ulama. Menasihati suami istri itu kayak kita menanam benih.
Yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan muncul dan akan tumbuh benih yang kita tanamkan untuk mereka. Kayak nanam benih. Bisa jadi kita tanam hari ini, besok langsung kita panen. Ada orang yang menanam benih sampai 10 purnama, 100 purnama, barulah dia mendapatkan benih itu berubah menjadi baik. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya kita menjumpai kisah-kisah nyata, Ibu. Ada seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya. Lalu akhirnya suaminya dalam satu waktu langsung berubah menjadi baik. Karena terbentur lalu akhirnya terbentuk. Tapi kita tidak nafikan. Ada seorang istri ngasih nasihat kepada suaminya. Allah tidak ngasih langsung. Bagaimana nasihat itu direspon sama suaminya. Tapi akhirnya membutuhkan waktu yang panjang. Sampai akhirnya sang suami bisa merespon apa yang dinasihatkan istri kepadanya. Ada seorang suami sudah sakit-sakitan. Barulah dia merespon apa yang disampaikan oleh sang suami. Ada seorang suami ketika sudah dipecat dari perusahaan. Baru dia merespon nasihat dari seorang suami. Dan kita tidak pernah tahu kapan panen atas setiap nasihat yang kita berikan kepada suami kita. Dan kita tidak wajib untuk memastikan waktunya. Karena waktu itu selalu berpulang kepada Allah. Dan waktu dari Allah itu waktu yang terbaik. Ini yang kita harus paham sebagai suami istri. Jadi kalau kita menjadi suami istri, maka kita harus betul-betul paham betul. Ya, apa yang bisa kita kendalikan, kita atur yang terbaik. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dipaksa. Supaya kita tidak stres. Supaya kita tidak frustasi. Bagaimana hasil dari nasihat saya? Allah yang ngatur. Ada yang diuji dengan kelapangan, cepat suaminya merespon, ada yang diuji dengan kesyukur, dengan kesabaran yang membuat dia itu harus menunggu lama. Tapi selama seorang wanita menunggu suaminya untuk bisa berbuat baik kembali, kalau dia niatkan menunggunya karena Allah, maka sepanjang dia menunggu itu pun merupakan sebuah pahala yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bukankah Asia menasihati suaminya Fir'aun untuk menerima dakwah anak angkat mereka? Ibu pernah baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir? Nah, tidak dibaca insya Allah. Maka bukan berarti Asia itu jadi bisu setelah beliau beriman sama Rabbnya Nabi Musa. Ini banyak orang gak paham. Kita ini kalau mendengar sebuah kata, sebuah nama tentang Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, kita menyangka, oh dia itu jadi bisu setelah beriman. Dia tidak ngomong apapun. Lalu dia mengunci dirinya di kamar dan tidak lagi berinteraksi sama Fir'aun. Salah. Asia binti Muzahim tetap menyampaikan dakwahnya Nabi Musa, putra angkatnya, untuk disampaikan kepada suaminya. Makanya sampai beliau merintih kepada Allah itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Itu menunjukkan kalau orang itu sudah berdoa, itu ikhtiarnya sudah diberikan. Maka ditutup ikhtiar itu dengan doa. Imam Ibnu Katsir mengatakan ikhtiarnya Asia binti Muzahim itu ikhtiar. Dia ikhtiar kepada suaminya. Tapi suaminya tidak merespon dan baru merespon keimanan setelah tenggelamkan di dalam lautan ketika sudah sakaratul maut. Barulah dia mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa. Tapi kita lihat perjuangan Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim ditetapkan sebagai salah satu penghuni wanita penghulu surga. Bukan karena dia mendapatkan seorang imam, seorang nabi. Bukan karena dia mendapatkan imam, seorang rasul. Bukan dia mendapatkan seorang imam, yaitu seorang walinya Allah. Enggak. Tapi disebut sebagai pembangkang terbesar pada kehidupan manusia itu adalah Fir'aun. Saking bencinya manusia kepada Fir'aun, enggak ada orang tua yang ngasih nama Fir'aun untuk anaknya. Ada nama Fir'aun untuk anak? Enggak ada. Nama anaknya siapa, Bu? Fir'aun, Ustaz. Enggak ada. Itu pun tidak menggagalkan perjalanan seorang Asia binti Muzahim untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi ini kita luruskan perkataan yang tadi. Taat sama suami itu ya lihat-lihat dulu suaminya. Karena sesungguhnya kita beribadah kepada Allah kalau menikah itu bukan karena manusianya. Kalau kita menikah itu karena kita memikirkan bahwasanya di balik pernikahan kita ada ridho Allah yang kita tuju. Dan itu yang ketiga. Ya. Makanya jangan untuk memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita paksakan. Ngontrol hati istri kita itu nggak bisa, sebagaimana kita nggak bisa ngontrol hati suami kita. Makanya maaf, apa sunahnya kalau kita baru menikah?
Sunnahnya baru menikah itu ada satu sunnah yaitu mengecup kening istri. Lalu kita mendoakan sebagai seorang laki-laki, Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Makanya ketika kita baru menikah dikecup kening seorang wanita itu oleh suaminya, lalu suaminya berdoa, ya Allah, aku ini meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ada di wanita ini. Kenapa ada syariat untuk mencium kening istri ketika habis menikah? Untuk secara maknawi mengajarkan kepada kita. Memang pernikahan itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Sampai ketika baru menikah saja harus berdoa sama Allah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu merasa susah taat sama suaminya, mungkin dulu gak dikecup keningnya. Ya. Dan tidak didoakan sama suaminya. Tapi itu yang kita peroleh. Makanya itu yang kita harus pahami bahwasanya ini miliknya Allah semata. Dan kita tidak bisa maksa sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya maaf ya Ibu. Makanya terkadang kesabaran itu adalah kunci. Kesabaran itu adalah kunci. Kecuali ada perkara-perkara syar'i yang nanti kita akan bahas. Kapan-kapan kita bahas. Kapan saatnya kita bertahan, kapan saatnya kita harus selesai. Itu juga ada ilmunya. Jadi ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita harus selesai. Tapi yang terpenting adalah nasihat itu tetap ditunggu. Dan kita butuh keluasan di dalam kita menunggu suami kita. Ketika suami kita belum merespon setiap nasihat yang kita berikan kepadanya. Luwes itu penting Bu. Dan terkadang, maaf, kaum hawa, kaum wanita itu paling sulit luwes sama suaminya. Ya karena terkadang mengharapkan idealnya seorang suami melakukan apa yang dia inginkan. Ya, makanya ini ada kisah nyata. Kisah nyata ini sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya itu pernah Ibu, saya mengajar di satu komplek masjid di daerah Jakarta Selatan. Setelah selesai pengajian, ada seorang bapak-bapak muda lah, usianya lebih muda daripada saya. Terus bertemu dengan saya, bersalaman, lalu ngobrol, dia menceritakan baru mengikuti kajian Ustadz beberapa waktu terakhir. Ya saya secara normatif menjawab, semoga Bapak istiqomah. Antum akhi semoga istiqomah. Ya Ustadz. Boleh saya temanin Ustadz ke mobil? Oh boleh, ayo ngobrol. Dalam perjalanan ke mobil, beliau ternyata curhat. Dan menyampaikan bahwasanya, Ustadz saya mau menceritakan satu. Saya ini sudah tidak punya istri. Ya, dan saya mau cerita ke Ustadz. Saya dulu itu trauma dengan yang namanya kajian. Insya Allah. Trauma dengan kata kajian. Orang kan biasanya trauma dengan kegelapan, trauma dengan kecoa gitu ya. Ini beliau trauma dengan kata kajian. Saya lalu akhirnya penasaran dengan beliau. Afan akhi, ulangi lagi. Saya trauma dengan kata kajian. Apa? Trauma. Trauma apa? Kajian. Kok bisa kajian antum trauma? Saya bilang begitu. Mengadlah sebuah cerita. Semoga Allah merahmati beliau. Mengadalah sebuah cerita. Saya itu dulu nikah Ustadz dengan istri saya. Kami mulai dari titik nol. Sama-sama tidak paham, awam. Kami datang dari keluarga yang tidak religius. Keluarga saya sama, keluarga istri saya sama. Sampai dalam perjalanan kami menikah, kami baik-baik saja. Fine-fine saja Ustadz. Sampai pada satu waktu ada sebuah perjalanan yang mengubah semuanya. Istri saya mendapatkan hidayah. Dalam bahasa kami, dia mendapatkan hidayah. Dia ngaji. Setelah beliau ngaji, Masya Allah, luar biasa perubahan yang ada pada beliau. Dia menutup aurat, dia kegiatannya kajian kemana-mana Ustaz. Dia mengganti circle-nya yang dulu diganti dengan circle yang baru. Nah circle inilah yang terus mengadakan kajian, bahkan mengadakan kajian sampai ke rumah. Saya pada saat itu
belum mendapatkan hidayah dalam tanda petik sebagaimana hidayah yang didapatkan sama suami saya, istri saya. Nah, berarti perhatiannya. Saya belum mendapatkan hidayah sebagaimana istri saya. Istri saya cepat, luar biasa perubahannya. Saya pelan-pelan, Ustaz. Ibarat kata, sebagaimana mobil F1 dan dia ceritain tuh Kuasi Bekasi katanya. Bis lambat. Sampai akhirnya dari jenjang perbedaan yang cukup panjang ini, yang saya mengharapkan istri saya itu harus paham proses saya. Karena kajian saya ya cuma Sabtu Ahad. Ketika libur kantor, itu pun saya kadang letih dan lelah, Ustaz, yang ngantuk gitu. Walaupun istri saya itu tiap hari ngomong, kapan Mas kamu kajian? Kapan kamu kajian? Terus tiap hari. Ya, tapi memang saat itu belum tersentuh hidayah hati saya. Nah, istri saya terus, dan saya tidak melarang dia. Saya nggak melarang dia saat dia kajian. Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Seringnya kami bertengkar itu biasanya disebabkan materi-materi yang dia dapatkan baru dan ingin untuk dipraktekkan di rumah. Yang terkadang saya belum bisa. Makanya kadang-kadang pertengkaran saya itu ya berdasarkan materi kajian yang dia pelajari. Nah, ini benar. Ini nyata, dia ngomong gitu. Bahkan kadang-kadang tuh saya telepon gitu jam 10 karena biasanya saya paham dia jam 10 kajian. Kamu kajian di mana? Di sini. Materinya apa? Kenapa saya bertanya materi, Ustadz? Karena biasanya pertengkaran saya berdasarkan materi itu. Jadi kalau materinya tentang dayus ya tentang dayus, nanti istri saya ngomong panjang lebar ketika makan malam. Kalau tentang masalah seorang laki-laki yang harus menjadi pemimpin keluarga yang harus begini-begini, ya nanti itu yang dibicarakan ketika di meja makan. Akhirnya takdir berjalan. Dan akhirnya kehidupan keluarga kami tidak bisa dipertahankan. Kapal ini pecah, berantakan. Lalu akhirnya dia berpisah, lalu akhirnya dia melanjutkan kehidupan. Itu pun dengan saya. Dan akhirnya gara-gara itu yang membuat saya trauma dengan kata kajian. Jadi kalau setiap dia mendapatkan di WhatsApp ada informasi kajian, langsung di-delete. Karena tidak sukanya dengan kata kajian. Insya Allah ya Bu, kita kan tidak pernah tahu luka batin seseorang itu bisa bermacam-macam. Sampai akhirnya saya melanjutkan kehidupan terus sampai pada satu waktu saya mengalami kepenatan dalam pekerjaan saya di kantor. Qadarullah tiba-tiba saya mendapatkan sebuah video singkat. Qadarullah itu antum Ustaz, dia enggak mengatakan qadarullah, itu antum Ustaz, kata dia, itu Ustaz. Kajian cuma 1 menit itu menggerakkan saya untuk melihat video berikutnya. Melihat video lagi yang 1 menit. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang video 1 menit itu harus kita buat. Untuk mereka yang trauma dengan kata kajian, atau yang mereka memang pulsanya lagi tipis. Maka akhirnya beliau itu mendengarkan dan akhirnya datang ke kajian saya. Sampai sekarang orangnya masih komunikasi baik dengan saya. Apa pelajaran yang kita ambil? Yang menjadikan saya sangat kagum sama beliau. Dia tidak menceritakan keburukan istrinya. Dia nggak mengatakan istri saya begini-begini. Enggak, laki-laki baik itu cukup diam aja. Enggak ditanggapin omongan macam-macam, itu diam aja kita. Tapi dia itu tidak mengatakan istrinya begini. Enggak, dia mengatakan bahwasanya ternyata hidayah itu dibuatnya beda-beda ya Ustadz ya. Sempat dia ngomong, cobalah hidayah saya barengan dengan hidayah istri saya. Saya bilang tidak boleh akhi, waktu sudah berjalan dan tidak boleh mengatakan lau. Tapi pasti ada pelajarannya. Apa yang kita ambil pelajaran Bu? Pada poin yang ketiga, itu berkaitan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Menasehati itu kayak nanam benih. Kita ini nggak ngerti kapan benih itu akan tumbuh. Sebagaimana seorang suami pingin istrinya berhijab. Ya kita tidak tahu kapan istri saya akan berhijab kalau memang dia belum berhijab. Proses untuk menjadikan sebuah benih itu tumbuh menjadi tanaman dan pohon, itu Allah yang menentukan. Maaf ya, yang betul-betul kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, kita aja tidak bisa pastikan itu akan tumbuh. Berapa banyak istri saya nanam benih gitu, tidak tumbuh.
Dan kita tidak pernah menduga ada biji yang kita sebar aja malah tumbuh. Kita tidak bisa. Kalau yang kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, disiramin, tidak ada jaminan bahwasanya biji itu akan tumbuh. Apalagi ketika kita bicara tentang sesuatu yang abstrak, yaitu masalah hati. Dan itu yang menjadi bagian yang kita harus pahami. Para ulama itu mengingatkan kita semuanya, termasuk saya. Memang terkadang itu kita harus menunggu, karena memang hati itu miliknya Allah. Kita tidak bisa mengendalikan dan jangan pernah merasa bisa mengendalikan. Kalau kita sudah merasa bisa mengendalikan, disitulah frustasi dan depresi pasti kita dapatkan. Ya, makanya betul kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu stres itu karena kamu mengintervensi Allah. Yang tidak kamu kuasai, kamu paksakan untuk kamu pikirkan. Yang diperintahkan justru kamu malah lalaikan. Nah itu di situ kita akan stres. Disitulah kita akhirnya paham. Dan memang kadang-kadang Allah memberikan ujian itu memang semacam itu. Ada seorang istri yang pengen suaminya itu ngajak dia ngaji, dia justru mendapatkan suami yang gak ngajak ngaji. Ada seorang suami yang pengen istrinya itu ngaji, dia mendapatkan istri yang gak ngaji. Tapi itulah caranya Allah. Karena Allah itu pengen memberikan sebuah pagelaran, sebuah materi kuliah yang besar dalam kehidupan kita. Hidup itu ujian. Yang tentunya pasti kita akan jumpai. Dan itulah poin yang ketiga yang kita harus mengerti. Poin yang ketiga adalah apa yang bisa kita kendalikan, lakukan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, serahkan sama Allah. Maka merintihlah kepada Allah supaya hubungan manusia kepada Allah itu lebih besar. Makanya maaf ya Ibu, hal yang perlu kita sadari, ini masih poin yang ketiga. Hal yang kita perlu sadari adalah jangan sampai istri kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Hal yang perlu kita sadari adalah jangan sampai suami kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Karena salah satu tanda syirik itu bukan hanya nyembah sama batu. Tapi salah satu di antara konkretnya bentuk kesyirikan itu apa? Kalau kamu mencintai makhluk lebih besar daripada kamu mencintai Khalik. Maka itu pun sudah merupakan bagian dari perkara dosa besar manusia kepada Allah. Saya akan sampaikan kisah nyata. Ibu tahu nggak? Buya Hamka. Buya Hamka itu ulama besar. Bu. Saya terinspirasi dengan Buya Hamka semenjak saya SMP sudah membeli buku-buku beliau. Tasawuf modern miliknya Buya Hamka itu saya baca waktu SMP. Buya Hamka itu ternyata saya membaca salah satu biografinya Buya Hamka. Buya Hamka itu sayang sama istrinya. Ketika istrinya meninggal dunia, Buya Hamka itu memiliki aktivitas yang agak berbeda dengan aktivitasnya sebelum istrinya meninggal dunia. Karena Buya Hamka sama istrinya meninggal lebih dulu. Ketika istrinya meninggal, Buya Hamka itu membaca Qur'annya itu satu hari bisa sampai 7-8 juz satu hari. 2 kali lipat lebih banyak daripada kebiasaan beliau ketika istrinya masih ada. Dan Buya Hamka itu sering sholat taubat 2 rakaat, Anak-anaknya beliau itu sampai heran. Kok tumben ya abi kami kok berubah? Buya ini kok berubah? Yang memang perubahannya lebih baik. Tapi kok kenapa berubah? Lalu anak-anaknya itu memberanikan diri untuk tanya sama Buya Hamka. Pertanyaannya adalah, wahai Buya, kenapa kami menjumpai engkau setelah ditinggalkan Umi? Maka engkau itu membaca Al-Qurannya ditambah. Dan kenapa engkau sering sekali sholat 2 rakaat? Kamu sering sekali, di mana kebiasaan ini tidak pernah kami lihat sesering ini ketika Umi masih hidup. Perhatikan jawaban dari Buya Hamka. Buya Hamka itu ngomong, ini hati yang sensitif sama Allah, hati yang tauhidnya benar, sensitif sama Allah. Dia berkata begini, ya nak, saya itu baca Quran, saya kalikan 2 kali lipat setelah ibumu meninggal dunia, supaya saya itu ketika diserang dengan kerinduan dan kesedihan, saya tuh pingin membuktikan sama Allah, nih Allah, istri saya meninggal, saya sedih, tapi saya membaca Quran lebih banyak untuk memberikan kepada Allah sebuah bukti. Saya tuh mencintai engkau lebih besar daripada saya mencintai istri saya. Masya Allah. Jadi ketika dia itu ngerasa cintanya sama istri, maka ditutup, di cover itu sama Buya Hamka dengan baca Quran itu 2 kali lipat lebih banyak. Saya tidak pernah dapetin orang sensitif terhadap tauhid sebagaimana beliau dalam cerita ini, kisah ini. Lalu ditanya sama anaknya lagi, lalu kenapa engkau sering salat 2 rakaat setelah Ibu Umi meninggal dunia?
Maka Buya Hamka berkata, saya sholat 2 rakaat itu sholat taubat nak. Saya bertobat sama Allah karena Buya ini, Abi ini khawatir. Jangan-jangan ada episode-episode kehidupan hatinya Buya kepada Umi yang menjadikan saya lebih mencintai Umi kamu daripada kepada Allah. Dan itu karena saya khawatir nanti akan menyiksa saya, itu saya tebus dengan sholat 2 rakaat sholat taubat. Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh Buya Hamka dalam peristiwa itu? Masya Allah ya, istrinya Buya Hamka itu luar biasa. Tawadhu betul. Pernah dalam satu kejadian itu ketika Buya Hamka didaulat mendapatkan satu penobatan penghargaan. Maka yang dipanggil bukan hanya Buya Hamka, yang dipanggil itu istrinya juga. Istrinya dipanggil ke atas panggung, ditanya, Umi apa yang Umi lakukan ketika Umi itu memiliki seorang suami yang luar biasa hebat dalam ilmu. Perhatikan jawaban seorang istri yang tawadhu. Saya enggak ngelakuin apa-apa. Saya tuh cuma tukang masaknya. Orang yang mendapatkan penghargaan ini. Saya cuma tukang masaknya. Tolong izinkan saya turun lagi dari panggung. Turun dari panggung. Itu istrinya Buya Hamka. Maka ketika saya membaca kisahnya Buya Hamka itu, Masya Allah. Itu yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang kita dalam kehidupan berumah tangga, sadar atau tidak sadar, kita itu telah mencintai suami kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Dan kadang-kadang kita mencintai istri kita itu lebih besar daripada kita mencintai Allah. Sampai perkara maksiat dibiarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Istrinya berbuat maksiat dibiarkan atas nama tidak enak dan sungkan. Dan itu yang menjadikan kita semakin mengerti. Makanya maaf ya Ibu. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau kamu man ta'allaqa bisyai'in wukila ilaihi. Makanya kita mendapati sebuah penjelasan. Kalau kamu hatimu sudah tertambat satu makhluk. Kok itu kamu tertambatnya atau terpautnya dengan makhluk itu lebih besar daripada kamu terpaut sama Allah. Maka urusan makhluk itu yang akan menjadikan kamu menderita. Itu yang dikatakan oleh para ulama salaf itu gitu. Maaf ya Bu, ada orang kok dia mengatakan mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Justru pada perkara yang dia cintai, yang dia lakukan lebih mencintai Allah. Dijadikan perkara itu menjadikan dia menyesal dan menderita sepanjang hidup. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kembali kepada poin yang ketiga tadi. Bahwasanya dalam kehidupan kita harus mengerti mukadimah yang ketiga ini penting sekali. Sekali lagi hatinya milik Allah bukan milik kita. Dan kita juga harus paham kita tidak boleh mencintai siapapun makhluk lebih besar daripada kecintaan manusia kepada Sang Khalik. Dan marilah kita belajar dari kisah nyata dari Buya Hamka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, para ulama lalu menyampaikan sebelum menyampaikan nasihat kepada seorang istri. Yang keempat kata para ulama lalu mengatakan yang keempat itu adalah sebuah nasihat itu adalah sebuah proses ketika memberikan kebaikan dengan dasar mencintai. Jadi kaedahnya kita ketika kita memberikan nasihat itu bukan atas dasar membenci tapi merupakan atas dasar mencintai. Makanya ketika nasihat itu merupakan bagian dari sebuah cinta karena din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat dan memberikan nasihat kepada suami itu merupakan bagian dari rasa cinta, maka semua aspek itu harus terkait dengan sebuah kelembutan. Karena apa? Karena nasihat itu cinta dan cinta itu identik dengan kelembutan. Makanya kalau ada sebuah nasihat istri kepada suami kok tidak direspon, bisa jadi nasihatnya lebih kental dengan ungkapan membenci daripada ungkapan untuk mencintai dengan melembutkan. Nah, makanya di situ kita mendapatkan nasihat itu memang datang dari kekuatan sebuah rasa cinta. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita an-nasihah, nasihat itu memang datang dari sebuah rasa cinta. Dan sesungguhnya ketika seorang istri ketika berkata kepada suaminya dalam sebuah bentuk nasihat untuk mengetuk pintu hati suaminya, dia tidak terbebani dengan hasil. Yang dia perhatikan adalah cara-cara dan metode terbaik yang dibungkus dengan kelembutan. Karena perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Demi Allah itu. Perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekerasan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekasaran.
Karena memang apa? Senjatanya perempuan itu pada kelembutannya. Dan ketika kelembutan itu hilang, maka kekuatan dan senjata dia itu sejatinya hilang. Ibu nyampaikan nasihat kepada sang suami, caranya menyudutkan, mendiskreditkan, tidak datang dari sebuah bentuk rasa cinta, dengan rasa keras dan suara yang diangkat, tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. La yakunu fi syai'in illa zanahu. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan ketika menempel pada sesuatu kecuali yang ditempel itu akan terhiasi. Dan itu identik dengan perempuan. Makanya Masya Allah ya. Kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Rasulullah? Ibu pernah membaca atau pernah membaca biografinya Ibunda Khadijah? Ya istrinya Rasulullah itu kan banyak. Istrinya Rasulullah itu cantik-cantik, Ustadz. Iyalah, ibu-ibu kita itu cantik semua, ibu. Ibu kita kan dua, ibu yang melahirkan kita dan ibunda orang-orang yang beriman. Ibunda Aisyah, cantik. Ummu Salamah, cantik, terkenal. Selain dari kesolihatannya yang tidak perlu diragukan. Terus Ummu Zainab, cantik. Maria Kiptiyah, itu campuran, Bu. Dari Persia, dari Mesir itu cantik luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa pemenang hatinya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa, Bu? Karena istri pertama, bukan. Ini jawabannya berdasarkan sebuah proses panjang kehidupan. Kalau dalam bahasa sunnah nggak ada istri pertama, istri kedua, Ibu. Istri pertama, istri kedua itu kan orang Indonesia. Kalau di kulturnya bangsa lain nggak ada istri satu, istri dua, nggak ada. Kenapa? Kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Rasulullah SAW? Padahal kalau ditempatkan prioritas pada kecantikan, istri-istri Rasulullah itu yang lain cantik dengan izin Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Jangan mengatakan istri Rasulullah yang lain kan tua-tua, Ustaz. Ini salah satu perkataan yang entah dari mana dalilnya ini. Istri Rasulullah itu memiliki paras fisiknya dan memiliki paras keimanan yang luar biasa. Ada yang tahu kenapa Ibunda Khadijah? Mau buka Google dulu? Mari kita buka sebentar. Salah satu di antara keistimewaannya, nanti kapan-kapan lah mungkin ada Ustadz yang menerangkan Ibunda Khadijah supaya ibu-ibu itu mengerti. Karena banyak orang yang mengatakan begini, iyalah kalau sudah tua ya suami kita nggak mencintai kita. Salah kalau kita menganggap semua laki-laki itu hanya melihat kepada fisik. Kita kembali. Maka di antara hal yang disampaikan oleh para ulama, bukan hanya bahwasanya Ibunda Khadijah itu yang pertama kali beriman ketika tidak ada seorang wanita pun yang beriman. Bukan hanya perkara beliaulah yang melindungi Rasulullah ketika tidak ada yang melindungi Rasulullah kecuali adalah Ibunda Khadijah. Tapi salah satunya adalah yang menjadikan Ibunda Khadijah menjadi pemenang hatinya Rasulullah. Laki-laki terbaik. Pemilik hati yang paling bening dan paling bersih di antara seluruh manusia. Paling bening itu hatinya Rasulullah. Berarti pilihan hatinya Nabi itu tidak main-main. Karena hatinya paling bersih. Maka ketika pilihan hatinya Nabi yang paling bening jatuh kepada Ibunda Khadijah, itu kenapa? Salah satunya, part yang penting. Yang terkadang jarang dibahas. Karena Ibunda Khadijah merupakan wanita yang tidak pernah sama sekali menaikkan suaranya kepada Rasulullah. Sepanjang hidup. Makanya jangan ngomong, wajar suaminya Rasulullah. Jangan gitu dulu. Ibu-ibu ini kadang-kadang langsung respon aja. Ya udahlah kita tutup aja kajian kita. Mari kita lihat dulu. Di part manakah ya? Di part manakah bahwasannya Ibunda Khadijah itu tidak pernah menaikkan suara. Mari kita lihat sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW beliau itu sebelum diutus menjadi Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu kontemplasi, naik ke Gua Hira. Tahu ini? Ini merupakan kebiasaan yang tidak pernah dilakukan laki-laki bangsa Quraisy.
Dan saya ingat loh, saat itu belum jadi nabi. Kalau mau ngikutin perasaan, perasaan bisa aja. Lah maaf ya, istrinya Nabi Ismail yang pertama, bukankah yang menggugat kebaikan Nabi Ismail? Padahal suaminya adalah seorang nabi. Sampai Ibrahim turun tangan dan mengintervensi dan mengatakan ganti palang pintumu. Yang mengatakan siapa? Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, yang keputusannya tidak mungkin salah karena setiap para nabi itu maksum. Kalau ada yang mengatakan itu kan karena suaminya Rasul, Ustaz. Loh, Nabi Ismail itu kurang apa? Nabi Nuh kurang apa? Jadi nabi dan Rasul. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengadakan kontemplasi, saat itu belum ada wahyu turun. Dan Ibunda Khadijah pun tidak ngerti bahwasanya suaminya itu akan jadi Rasul. Apakah Ibunda Khadijah tahu suaminya akan jadi Rasul? Tahu setelah beberapa kali turun dari Hira ketika ketemu dengan pendeta Hira yang menyampaikan kepadanya. Tapi sebelum itu beliau nggak ngerti. Rasulullah cuma mengatakan, saya ingin ke Gua Hira kontemplasi, merenung. Ibunda Khadijah mempersiapkan makanannya dan tidak menggunakan perasaannya. Ya Allah, bang, ngapain malam-malam ke Gua Hira gitu. Jadi laki-laki yang normal tuh kenapa sih gitu. Tidur sama istri kan enak. Bisa gak mengucapkan kalimat itu? Bisa ibu, karena secara basic perasaan wanita itu tetap sama. Yang membedakan itu kontrol keimanan untuk mengontrol perasaan. Gak bisa perempuan mengatakan, perasaan saya gini. Lah kontrol iman tuh fungsinya di mana kalau semua dibenarkan atas nama perasaan? Saya lanjutkan. Maka akhirnya beliau itu ke atas. Ke atas balik. Dan Ibunda Khadijah tidak pernah protes. Sudah uangnya habis. Maaf ya. Kondisi keuangan Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu jauh merosot setelah beliau menikah dengan Rasulullah. Tapi tidak pernah protes sama Nabi. Wah, gara-gara nikah sama kamu bangkrut saya. Tidak sama sekali. Maka akhirnya pada saat itu ketika pulang satu malam, terus gemeter, kalimat yang diucapkan pun tetap dikontrol sama Ibunda Khadijah. Kalimatnya apa? Kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah. Yaitu adalah kamu ini laki-laki baik. Menyambung tali silaturahmi. Loh, dia bisa untuk tidak menyebutkan kekurangan. Tapi dia justru yang dia ingat itu apa? Beliau menjadi akuntan paling handal mengingat kebaikan suaminya. Kamu itu orang yang memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi, tidak pernah dolimin orang gitu. Lalu diselimutin. Dan tidak mengatakan, tuh kan, pulang-pulang gemeter. Aneh-aneh sih. Enggak sama sekali mengatakan itu. Nah, ketawa-ketawa itu biasanya mengucapkan kalimat itu biasanya. Dan kalimat itu yang betul-betul akhirnya dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Maaf ya Bu, kalau ibu ada yang mengatakan, kan ada perasaan Ustaz. Betul, itu fungsinya kontrol ilmu. Kontrol iman itu. Dan itulah yang menjadikan akhirnya Ibunda Khadijah tidak pernah menaikkan suaranya kepada Rasulullah. Maka selain karena beliau beriman satu-satunya wanita, ketika belum ada wanita yang beriman, yang menjadikan akhirnya nama Ibunda Khadijah itu tidak bisa dihapus selama-lamanya oleh siapapun, hatta oleh Ibunda Aisyah yang memiliki keistimewaan untuk menghafalkan ribuan hadis dan memiliki kecantikan yang mungkin melebihi kecantikan Ibunda Khadijah. Ya, walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan Ibunda Khadijah ketika dinikahi Rasulullah 40 tahun. Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika dinikahi Rasulullah itu masih di bawah usia 30 tahun Bu. Ada beberapa riwayat. Kenapa? Mengingat anaknya Rasulullah yang banyak. Kelihatannya kalau di atas 40 riwayat itu yang mengatakan Ibunda Khadijah di atas 40 itu berat. Makanya sebagian riwayat itu mengatakan beliau itu di bawah usia 30 tahun. Terpaut jaraknya hanya beberapa tahun dengan Rasulullah. Tapi yang menjadi pemenang hatinya Rasulullah itu Ibunda Khadijah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yaitu nasihat yang didasari sebuah landasan untuk mencintai orang yang kita berikan nasihat itu. Never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deed.